Berapa lama waktu yang diperlukan untuk Anda menjadi seorang black belt di Brazilian Jiu-Jitsu? Oke, jadi ini sebuah pertanyaan yang ditanyakan banyak sekali orang yang menanyakan, ada di DM, ada yang menanyakan di IG, orang yang menanyakan di YouTube. Jadi persoalannya adalah berapa lama coach yang diperlukan untuk menjadi seorang BJJ black belt, ya kan? Bahkan ya ini banyak sekali, bahkan orang yang baru mulai BJJ itu sudah banyak yang tanya berapa lama sih waktu untuk menjadi seorang black belt. Ini sebuah pertanyaan yang mendasar. Jadi kalau kita bicarakan mengenai waktu minimum orang bisa menjadi black belt itu ditetapkan oleh IBJJF. Jadi memang ada waktu minimum, belt minimumnya berapa untuk menjadi seorang black belt. Yang pertama untuk di level white belt, jadi kita ngomongkan BJJ ini mulai dari sabuk putih. Kita mulai dari sabuk putih dulu. Itu waktu minimum untuk di sabuk putih tidak ditentukan, tetapi secara konsensus umum pada umumnya orang menempuh perjalanan di white belt itu 1 sampai 2 tahun. Ada nggak coach yang bisa lebih cepat dari itu langsung naik ke blue belt? Ada, tapi itu rare exception. Mereka yang mungkin latihannya seminggu bisa 5 kali, 6 kali latihan ya itu sangat-sangat mungkin. Tapi pada umumnya orang itu menyelesaikan white belt untuk mencapai tahapan berikutnya yaitu blue belt 1 sampai 2 tahun. Itu waktu yang umum diperlukan. Kemudian yang kedua kita masuk di tahapan yang berikutnya adalah blue belt. Ini sabuk blue belt saya dulu yang lama. Bentuknya udah enggak karu-karuan ya kan. Kalau Anda lihat sabuknya udah mau putih-putih semua sampai warnanya udah enggak karuan. Oke. Berapa lama Anda harus ada di level blue belt? IBJJF memberikan standar adalah 2 tahun. Anda harus stay di level blue belt ini selama 2 tahun. Oke, nggak lebih cepat coach. Eksepsional bisa atlet atau mungkin orang-orang yang memang berprestasi bisa. Tapi secara umum belt minimum time-nya adalah 2 tahun Anda di level blue belt. Kemudian yang berikutnya lagi adalah di level purple belt. Purple belt itu secara IBJJF menetapkan waktu minimum di purple belt adalah 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun baru Anda bisa naik ke level berikutnya, yaitu Anda mencapai level brown belt. Di brown belt ada nggak coach minimum? Ada. IBJJF menetapkan waktu minimum adalah 1 tahun Anda minimum sebagai seorang brown belt. Baru Anda bisa menjadi seorang black belt. Jadi kalau Anda hitung misalkan kita ngomong rata-rata waktu di white belt adalah 2 tahun. Kemudian waktu untuk Anda di blue belt adalah juga 2 tahun, Anda butuh 4 tahun. Waktu untuk Anda di purple belt adalah 1,5, berarti Anda butuh waktu 5,5 tahun. Anda kemudian di brown belt Anda harus stay selama 1 tahun. Jadi average waktu minimum yang diperlukan untuk Anda menyelesaikan dari white belt sampai ke black belt nantinya itu adalah 6,5 tahun baru Anda bisa menjadi seorang black belt. Itu sekali lagi adalah waktu minimum yang diberikan oleh IBJJF. Ada nggak coach orang yang menempuh lebih cepat? Ada, kayak contohnya BJ Penn itu 3 tahun. Kemudian lagi ada orang-orang lain ya, saya enggak hafal siapa aja, tapi ada banyak orang yang kalau Anda searching di Google mereka yang lebih cepat dari waktu-waktu itu. Jadi memang ada orang-orang yang talented, ya jam latihannya juga tentunya gila-gilaan jam latihannya, mereka bisa jadi black belt jauh lebih cepat daripada orang umum. Tapi umumnya ya tadi itu. Dan bahkan kenyataannya di dunia secara konsensus rata-rata seorang dari white ke black belt adalah 10 tahun sampai 15 tahun. Itu adalah average time. Dan saya sendiri kalau ditanya buat Anda yang belum mengikuti saya dari awal, saya dari tahun 2009 saya mulai itu sampai akhirnya saya dapat black belt di tahun 2026. Jadi kurang lebih sekitar 16 tahun saya latihan baru saya mendapatkan black belt. Dan that's it. Oke, itu perjalanan setiap orang dalam mencapai dari white ke black itu akan berbeda-beda walaupun secara standar minimumnya ada. Kita sekarang bicara mengenai realita. Nah, orang kita ini banyak yang menanyakan gimana coach caranya supaya saya bisa cepat progres. Ya jawabannya Anda lebih latihannya lebih konsisten sebetulnya. Banyak orang yang latihan on off misalkan ya tentunya Anda akan memakan waktu yang lebih lama. Ada orang yang mungkin latihannya seminggu cuma sekali 2 kali, Anda membandingkan dengan orang yang latihan seminggu bisa 4 kali 5 kali, ya tentunya progression time-nya akan berbeda. Jadi ada orang-orang yang akan belajar lebih cepat, ada orang-orang yang belajar lebih banyak.
Dan masalahnya yang harapan kita yang melihat itu kan kita kepengennya progres itu kan naik terus ya kan. Kita kepengennya itu statik. Jadi kalau misalkan dapat white belt bisa dalam tempo 1 tahun, 2 tahun, blue-nya juga kepengennya 2 tahun. Kemudian purple-nya dalam tempo 2 tahun, black-nya dalam tempo 2 tahun ya, cepat sekali. Cuman kan realitanya hidup kita ini tidak statis masalahnya. Kecuali kalau memang Anda punya sumber income atau Anda tidak bekerja, mungkin Anda meluangkan waktu, Anda memang full timer untuk kepengen jadi BJJ World Champion, ya itu dunia lain lagi. Memang Anda fokus mendedikasikan hidup Anda di sana. Tapi kalau Anda mungkin Anda punya pekerjaan, Anda masih sekolah, Anda kuliah, Anda mungkin pindah kota lah, Anda pindah luar negeri lah, Anda mengalami banyak transisi dalam hidup Anda, ya tentunya itu semua akan maju mundur. Contoh yang paling gampang realitanya adalah waktu saya white belt, itu saya mulai di tahun 2009 saya white belt. Saya baru mencapai blue belt itu butuh waktu hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun, kok lama sekali coach? Ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah itu ya kan. Saya latihan, sangat aktif latihan, kemudian saya menikah tahun 2013, saya punya anak, saya take little bit time untuk saya break latihan sesaat, tidak lama tapi ada beberapa waktu, sekian bulan, cukup lama juga sih. Saya break ya karena ada anak saya lahir, saya butuh waktu untuk mengurus keluarga dan sebagainya. Take time. 2014 baru saya mendapatkan blue belt, hampir 5 tahun. Buat sebagian orang 5 tahun lama banget coach ya. Lama banget, iya memang lama, tapi that's it, that's life. Itu yang memang buat kita yang kita tidak mengejar sesuatu yang harus cepat, tetapi PR-nya adalah kita mau konsisten, bukan cepatnya. Kalau mau cuman cepat, ya bisa aja sih. Tapi banyak orang yang awalnya cepat tetapi tidak konsisten, akhirnya berhenti. Nah, itu yang terjadi. Kemudian berikutnya lagi adalah saya baru mencapai purple belt itu lebih lama lagi. Jadi saya white ke blue saya butuh waktu 5 tahun. 2014 saya dapat purple belt saya tahun 2018. Jadi kurang lebih 4 tahun baru saya mencapai purple belt. 2014 kemudian saya baru mencapai brown belt itu tahun 2023. Jadi kurang lebih 5 tahun. Kok lebih lama lagi coach? Ya ada faktor COVID. Oke, waktu itu kita semua tahu lah, kita ada COVID, kita nggak bisa latihan hampir 1 tahun, kita nggak bisa latihan, ya that's it. Oke, baru tahun 2023 saya dapat brown belt dan saya akhirnya dapat black belt tahun 2026, 3 tahun kemudian. Jadi udah jauh melebihi apa yang dikatakan oleh standar minimumnya IBJJF. Oke. Jadi itulah realitanya. Hidup kita itu tidak pernah statis, hidup kita itu dinamis, naik turun. Ada kalanya kita bisa latihannya, bisa ekspres, bisa latihan banyak nih. Saya punya kesempatan waktu bisa latihan 4 kali, 5 kali ya, jalani aja. Ada kalanya mungkin Anda mempunyai kesibukan, Anda naik pangkat, pekerjaan Anda bertambah banyak, Anda mungkin lagi skripsi, tiba-tiba cuma bisa latihan seminggu sekali, 2 kali, jalani aja. Oke. Ada kalanya mungkin Anda lagi cedera ya, Anda mau nggak mau Anda harus take a break sebulan mungkin 2 bulan ya apa boleh buat. Tetapi PR-nya adalah selama Anda terus latihan, Anda keep on training, itu yang selalu saya katakan, keep on rolling, keep on training. Selama Anda punya kembali lagi, Anda latihan lagi ya Anda akan mencapai black belt at sometimes. Tetapi di dunia ini sebetulnya secara fakta yang mencapai level black belt itu hanya sepersekian orang, dari 1000 cuma 1 or something like that. Saya lupa lah ada hitungannya. Tapi memang kenyataannya kebanyakan teman saya yang dulu latihan bersama-sama saya, hari ini mereka sudah berhenti latihan, mereka tidak latihan lagi. Bahkan murid-murid saya pun banyak yang nggak tembus sampai blue belt. Itu yang saya sayangkan sebetulnya. Yang ikut di tempat Syaka BJJ ini ratusan orangnya sebetulnya. Kalau dicatat secara jumlah member yang latihan di Syaka BJJ itu jumlahnya ratusan. Bukan cuma puluhan, ratusan jumlahnya ya kan. Nama-nama yang terlisting. Ya. Tetapi yang mencapai di level blue belt itu nggak banyak, nggak sampai 20 orang yang mencapai level blue belt. Kebanyakan mereka berhenti di level white belt. Ada yang white belt tanpa strips sudah berhenti latihan. Ada yang white belt strip 1, strip 2 berhenti. Strip 3 berhenti. Bahkan ada juga yang orang-orang yang sudah stripnya udah 4,
4 stripes ya, Anda tahu nih, yang dengerin kalau Anda denger nih, buat kalian. Oke, sudah stripes 4. Step 4 dalam artian just a little bit more time, you get a blue belt. Berhenti latihan. Sayang sebetulnya, karena kalau Anda sudah mencapai di titik tertentu progres ini hampir masuk standar untuk blue belt, kemudian Anda berhenti, itu turun lagi, turun. Apakah strapsnya dicabut coach? Ya enggak, strapsnya enggak dicabut, tetapi skill Anda pribadi akan turun. Dan saya enggak bisa, saya orangnya apa adanya. Jadi kalau saya misalkan mau memberikan blue belt, ya saya akan berikan blue belt pada saat level Anda mencapai level untuk blue belt tadi. Kapan saya memberikan purple? Ya kalau memang levelnya sudah di level purple belt. Kalau tadinya sudah hampir coach tapi turun, gimana? Ya tunggu lagi, tunggu. Saya akan menunggu sampai Anda make a progress mencapai di level yang berikutnya. Pasti belt itu saya kasihkan. Oke. Kepinginnya saya ya semua murid saya kalau bisa semua jadi blue belt, brown belt, jadi purple belt, brown belt, black belt semua. Tetapi saya tidak bisa bohong, saya tidak bisa memberikan special priority, murid saya kasih cepat. Kenapa? Kalau saya memberikan belt terlalu cepat, yang nantinya kena akan adalah orang-orang itu sendiri sebetulnya. Pada waktu nanti mereka rolling dengan orang lain, mereka rolling dengan klub lain, orang-orang dari tempat lain, pertandingan lah dan sebagainya, mereka akan merasakan bahwa skill mereka ketinggalan. Dan mereka akan merasa bahwa saya ini sebetulnya belum pantas coach jadi blue belt. Nah, itu yang terjadi. Saya nggak mau itu terjadi. Ya, pengennya memang kalau Anda memang di level blue belt, nih Anda mau keliling-keliling ke Jepang, Anda mau ke Singapura, ke Australia, Anda main dengan blue belt on the average, that's you. Itu Anda ada di level itu. Anda purple belt, Anda keliling-keliling dunia di mana-mana, ya Anda di level purple belt. Bukan berarti Anda the best. No, nggak ada ya kan. The best blue belt, the best purple, enggak ada. Itu lain lagi, ada level di dalam level, tetapi paling enggak Anda sudah masuk di level itu. Kalau Anda someday jadi black belt, ya Anda akan jauh lebih happy dan puas saat Anda itu memang ada di level itu. Dalam artian ya Anda udah coba kemana-mana, Anda sparring dengan orang di mana-mana, ya Anda sadar dan tahu bahwa posisi saya memang ada di situ, technical skill saya memang ada di situ. Itu waktunya Anda naik belt. Oke. Jadi itu tadi yang kita bahas mengenai berapa lama coach bisa jadi seorang black belt. Ya jawaban tadi kalau angka minimumnya ya 6,5 tahun. Tetapi realitanya ya itu akan kembali ke diri Anda masing-masing. Berapa waktu yang Anda pakai untuk Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu, berapa dedikasi Anda untuk Brazilian Jiu-Jitsu, dan itu semuanya kembali ke diri Anda masing-masing. Oke guys. Keep on training and see you on the mat. Us.